Vicon kita pada kesempatan hari ini yang sudah join sudah banyak ini ya, sudah sekitar 1.500 orang ya, padahal siswa DPIP 3 berapa ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak semuanya ya, kelas 10 DPIP 3. Kita bertemu kali ini dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital atau SIMDIK untuk materi Petaminda. Oke, akan saya tunjukkan di sini buku kalian, ada kata pengantar di daftar isi. Kita lihat, ini bisa dilihat ya presentasi saya di sini. Kita bab 2 sekarang ada di bagian C. Setelah kita membahas tentang logika, algoritma, ide, sekarang kita membahas tentang Petaminda. Apa itu Petaminda? Kita klik saja ya. Jadi Petaminda itu sebuah cara untuk memvisualkan proses berpikir ya, dibuat oleh Tony Buzan tahun 1974. Apakah kalian sudah lahir tahun 74? Saya aja belum lahir ya. Oke. Untuk membuat untuk Petaminda ini fungsinya sangat banyak ya, manfaatnya sangat banyak. Petaminda ini utamanya, sebentar, ini ada yang masuk. Utamanya untuk Petaminda ini adalah membuat otak kita akan lebih mudah dalam mengingat ya, lebih mudah dalam mengingat. Ini banyak sekali manfaatnya, merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ya, membantu menggali ide dan gagasan, dan seterusnya bisa kalian baca sendiri. Cuman kalau saya sendiri ketika menggunakan Petaminda dalam keseharian saya, maka ini membuat saya menjadi lebih mudah dalam menghafal ya. Misalkan kalau kalian menghafalkan alat transportasi ini, maka ketika kalian mencatat dalam MS Word ya, alat transportasi ada 3, air, darat, dan udara. Biasanya ketika kalian mencatat dalam MS Word seperti ini, alat transportasi 1 kan, itu kan alat transportasi apa, udara, transportasi air, udara sampai ya, udara, air, kemudian transportasi darat. Nah, maka ketika kita mencatat dengan Petaminda, kita tidak perlu menggunakan hal-hal yang seperti ini ya. Jadi kita perlu menggunakan bagian-bagian yang ada di sini. Kita klik di sini, transportasi udara, alat transportasi. Ini kita ketik judulnya di sini, alat transportasi gitu ya. Kemudian kita buat cabang-cabangnya ada 3 di sini. Kita cari panah atau cabangnya ya. Nah, di sini kita cek, di sini ada ketebalannya ya. Kemudian bercabang 3. Nah, ada 3. 1, 2, dan 3. Nah, yang pertama adalah transportasi udara. Warnanya bisa dibedakan, merah misalkan. Kemudian berikutnya bisa di-copy saja. Bisa di-copy saja. Ini warnanya juga bisa diganti jadi warna yang kalian suka ya, sehingga otak kita akan menjadi mudah untuk mengingatnya. Transportasi udara, kemudian air gitu ya, transportasi air dan transportasi darat. Nah, darat. Nah, ini kalau di buku kalian mencatatnya beda, kita bebas saja mencatatnya ya, mana buku kalian. Nah, kalau buku kalian seperti ini, alat transportasi ada air, darat, udara. Kemudian dibagi lagi, darat ada sepeda motor, mobil, dan bis. Ini
sepeda motor, misalkan darat ya, darat bisa kalian tambahkan lagi di sini untuk apa namanya, cabang-cabang berikutnya. Cabang-cabangnya ada 3, misalkan ada transportasi darat, laut, mobil, sepeda motor, dan kereta api, misalkan ditambahkan lagi. Ini adalah contoh kita ketika ingin membuat peta minda. Nah, seperti ini anak-anak. Dari sini bisa dipahami ya. Nah, ini modelnya seperti ini peta minda. Jadi daripada kalian mencatat seperti ini, maka otak kita akan lebih mengingat, lebih mudah mengingat ketika catatannya adalah model-model bagan. Kemudian bagaimana cara membuat peta minda? Caranya adalah membuat subjek judulnya ini harus ada di center, ada di tengah ya. Peta minda ini juga bisa menggunakan aplikasi, namanya aplikasinya adalah Xmind ya. Aplikasi Xmind ini macamnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Xmind. Xmind. Ini Xmind. Nah, ini Xmind namanya ya. Ini adalah Xmind, aplikasi untuk membuat peta minda. Tapi kita sekarang tidak pakai Xmind, kita pakai MS seperti ini aja sudah cukup ya. Kalau tak pakai Xmind juga tidak masalah, cuman kalian harus menginstal lagi. Oke, kita kembali ke buku kalian. Jadi cara membuat peta minda, pertama buat subjek judul seperti ini tadi. Judulnya adalah transportasi. Kemudian setelah itu membuat cabang-cabang utamanya. Kalau ini tadi cabang-cabangnya adalah air, darat, dan udara. Lalu kemudian ada pengembangan cabang, kembangkan cabang utama. Kalau ini contohkan lagi, ide utamanya atau judulnya adalah liburan keluarga. Cabangnya ada apa? Liburan keluarga ini ada apa saja yang disiapkan, perlengkapan, aktivitas, siapa saja, tujuan, dan lain sebagainya. Kemudian dikembangkan lagi liburan keluarganya, perlengkapan yang dibawa apa saja, sepatu, baju renang, sandal, topi, dan lain sebagainya. Kemudian aktivitasnya apa, berkuda, berenang, belanja, main bola. Nah, ini ya. Ini adalah peta minda. Oke. Juga bisa dibuat dengan tangan. Nanti tugas kalian adalah membuat peta minda dengan tangan saja ya, lalu difoto dan dikirimkan ke Google Form. Ini versi dengan tangan, kalau ini versi dengan Xmind, dengan aplikasi ya, gitu ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan dulu sebelum saya beralih ke pembahasan soal. Mungkin ada pertanyaan dulu. Ini sambil sebentar lagi setelah saya menjelaskan tentang soal, nanti kami persilakan Bu Wanti bisa memberikan sepatah dua patah kata itu ya. Oke, saya presentasikan dulu untuk soal. Oke, soal kalian ini bentuknya semacam ini. Nah, ini ya, tugas 5 peta minda. Seperti biasa kalian harus absen dulu ya. Nah, setelah absen dulu, maka kemudian di sini ada, setelah kalian absen, maka ada beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan ini sangat mudah sekali, yang semuanya sudah ada di buku kalian ya. Misalkan peta minda dibuat oleh Tony Busan tahun berapa. Nah, ini ada di buku kalian ini, di buku ini, buku kalian.
Ya sih, sebentar ya. Ini misalkan kalian, ini Tony Buzan membuat peta minda tahun 1974. Itu kan. Jadi semuanya soal-soal yang saya buat di sini itu ada di buku kalian. Jadi kalau misalkan kalian membaca dengan baik dan benar, pasti nilainya dapat 100 ya. Soal kali ini ada yang perlu saya jelaskan ya. Misalkan soal nomor 6. Soal nomor 6 ini adalah banyak sekali tulisan ya. SMK Negeri 6 memiliki 5 program keahlian, yaitu teknik konstruksi dan properti dan lain-lain sampai selesai. Nah, kalau ini dibuat peta mindanya bagaimana? Jadi soalnya adalah membuat soal yang uraiannya sangat panjang ini menjadi sebuah bagan di peta minda. Itu ini soalnya. Jadi pertama, ini adalah judulnya SMK Negeri 6 memiliki 5 program keahlian. Maka kalian perlu membuat di tengah-tengah yaitu judulnya. Nah, ini judulnya adalah apa? SMK Negeri 6 Malang. Misalkan ini ya, SMK Negeri 6 Malang ya. Kemudian memiliki 5 program keahlian. Nah, kita buat peta mindanya ada 5 program keahlian. Ya. Nah, kurang tebal ini panahnya. Kita buat cabangnya dulu. 1, 2, 3. Nah, gini dulu biar enggak bingung. Nah, yang 1, yang 2, 3, 4, kemudian 5 di sini. Nah, gitu ya. Ada 5 program keahlian. Program keahlian yang pertama ada apa? Di sini teknik konstruksi dan properti atau TKP. Maka kalian buat cabangnya di sini yaitu sebuah lingkaran ya, atau elips. Nah, ini warnanya bisa dibedakan lah ya, misalkan kuning gitu ya. Kemudian dikasih namanya apa? Namanya TKP misalkan tuh ya, teknik konstruksi dan properti. Kemudian yang lain ada sendiri-sendiri, kalian juga bisa memberikan namanya juga. Bentar, ini ada yang mau masuk. Oke, kembali ke sini. Bisa kalian ubah-ubah warnanya sesuai dengan kemauan kalian, gitu ya, kehendak kalian. Tapi bukan TKP semua ya. Sini kan ada TKP, kemudian ada yang kedua ada TKI ya, teknik komputer dan informatika. Kemudian ada teknik otomotif, misalkan ya, teknik otomotif. Kemudian ada teknik apa lagi di sini? Otomotif, TITL, teknik instalasi tenaga listrik. Kemudian berikutnya kalian baca sendiri ya. Kemudian TKP ini memiliki apa? 2 kompetensi keahlian. Memiliki 2 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah desain pemodelan dan informasi bangunan atau DPIB. Dan yang kedua adalah konstruksi jalan, irigasi dan jembatan. Nah, TKP ini kalian buat cabangnya. Ada 2 cabangnya. Nah, kita buat cabangnya di sini. Ada 2 ya. Nah, ini ada 2 cabangnya. Apa namanya? Ada TKP dan KJIJ gitu ya. Nah, ini ada DPIB, DPIB ya. DPIB dan di sini adalah KJIJ.
Nah, ini adalah cara menjawab soal yang kelima, tapi tidak saya jawab semuanya, nanti kalian malah tidak mengerjakan ya. Ini, jadi peta minda itu fungsinya ya untuk membuat sesuatu yang tulisan yang terlalu banyak jelimet ini menjadi apa? Menjadi sangat mudah untuk dihafal karena kita bentuknya adalah seperti bagan-bagan gitu ya. Oke, dari sini ada pertanyaan dari soal-soal ini. Halo, suara saya apa masih didengar ya? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, masih didengar ya? Alhamdulillah kalau masih didengar. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan dari tugas tentang peta minda ini di tugas kelima ini. Mungkin ada pertanyaan. Silakan. Anggap jelas ya, tapi sebelum saya tutup ini akan ada perkenalan dari Bu Wanti. Bu Wanti ini siapa? Dipersilakan Bu Wanti. Sebentar, layarnya saya. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini bentar. Mana ini Bu Wanti? Oh ini ya. Ah ya, silakan Bu Wanti. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Wandi Nanti Sendangsuari, mungkin biasa dipanggil Ibu Wanti. Saya merupakan mahasiswa KPL 2 Universitas Negeri Malang, gelombang pertama. Dalam sebulan ke depan, mungkin saya akan membantu Pak Wigonggo dalam mengampu mata pelajaran ini. Saya dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Negeri Malang. Mungkin kalau ada yang ditanyakan tentang saya, bisa ditanyakan sekarang. Iya. Terima kasih Bu Wanti. Mungkin ada pertanyaan tentang Bu Wanti ya. Jadi Bu Wanti ini akan mengajar bersama-sama saya di kelas ini ya, DPIB dan KJIJ. Nah, Bu Wanti ini statusnya masih mahasiswa semester 7 ya di Universitas Negeri Malang, jurusan Teknik Sipil. Prodinya, program studinya adalah Pendidikan Teknik Bangunan. Ya, gitu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, baik pertanyaan tentang Bu Wanti atau pertanyaan tentang saya juga boleh, pertanyaan tentang pelajarannya juga boleh ya. Sudah tidak ada pertanyaan ya. Oke. Bila tidak ada pertanyaan, kita akhiri video conference kita pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan tenaganya ya, dan perhatiannya juga karena sudah mengikuti video conference pada pagi hari ini. Berikutnya soalnya akan saya rilis dan silahkan dikerjakan sesuai dengan petunjuk saya tadi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.